Penjajahan Spanyol di Indonesia dimulai saat mereka berhasil menginjakan kakinya di Tidore, Maluku, sedangkan bangsa Spanyol di Indonesia disambut baik oleh masyarakat Tidore. Kemudian, Kerajaan Tidore menjadikan Spanyol sebagai sekutu. Tidore saat itu tengah bermusuhan dengan Ternate yang bersekutu dengan Portugis. Spanyol lantas bersaing dengan Portugis, hingga dalam perjanjian Sagarosa menyatakan bahwa Spanyol harus meninggalkan Maluku dan memusatkan kegiatannya di Filipina. Meski secara tidak langsung, Spanyol berkuasa di Indonesia. Ia dianggap pernah melakukan penjajahan di Nusantara. Penyebab bangsa Spanyol menjajah Nusantara karena bangsa Spanyol ingin mewujudkan tujuannya, yaitu mewujudkan semangat 3G, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Yang memiliki arti, Gold artinya keinginan memperoleh kejayaan di wilayah-wilayah baru yang ditemukan, lalu Glory, kejayaan atau lebih rincinya lagi, memperoleh wilayah jajahan untuk dikuasai melalui penjelajahan samudra, lalu yang terakhir ada Gospel, yaitu misi agama atau misionaris. Singkatnya, tujuan Portugis dan Spanyol melakukan penjelajahan samudra, selain itu untuk memperoleh kekayaan atau disebut dengan gold, dan kejayaan atau disebut dengan glory, dan juga mengusung misi menyebarkan agama yang disebut dengan Gospel. Spanyol melakukan beberapa kali ekspedisi. Ekspedisi pertama, Spanyol dipimpin oleh Christopher Columbus. Columbus sendiri melakukan 4 kali perjalanan dalam ekspedisinya mencari dataran baru. Pada perjalanan pertama, mereka berhasil menemukan San Salvador untuk menjelajahi wilayah sekitarnya. Pada perjalanan kedua, ia berlabuh di Ospinia sepanjang selatan kota Kuba yang kemudian ia namai sebagai Pulau Dominika. Lalu, pada perjalanan ketiga, ia memperluas daerah jajahannya di selatan Amerika, khususnya di Trinidad dan Venezuela. Untuk perjalanan keempatnya, Columbus berlayar hingga ke Honduras, Panama atau Amerika Tengah, Meksiko, dan Sataigo atau Jamaika. Lalu, ekspedisi kedua dipimpin oleh Ferdinand Magelhaens. Dalam ekspedisinya ini, Magelhaens dibantu oleh Kapten Juan Sebastian Elcano sebagai kapten dari kapal yang ia tumpangi saat itu. Pada tahun 1521, Magelhaens akhirnya sampai di sebuah pulau bernama Kepulauan Masava. Di daerah ini, Magelhaens juga membuat tunggu peringatan sebagai tanda jika Filipina merupakan salah satu wilayah dari Spanyol. Selain itu, Magelhaens juga menyebarkan agama di setiap daerah yang ia singgahi. Namun ternyata, penyebaran agama ini menimbulkan berbagai perlawanan dari setiap wilayahnya. Salah satu perlawanan atas penyebaran agama tersebut dilakukan oleh orang-orang Mactan yang mengakibatkan tewasnya Magelhaens di Filipina. Audio Jungle.